Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan teori akuntansi chapter 11, itu earning management. Berikut anggota kelompok kami. Langsung saja ke materi. Pertama itu ada tinjauan umum. Manajemen laba merupakan praktik di mana manajer berusaha mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Tujuannya bervariasi, tetapi seringkali berkaitan dengan menghindari pelaporan kerugian atau mencapai target laba yang diharapkan oleh analis. Manajemen laba merupakan aspek penting bagi akuntan karena dapat memberikan wawasan tentang cara melaporkan kepada investor dan kontrak. Dengan memahami praktik manajemen laba, akuntan dapat menghindari masalah hukum dan reputasi yang serius, yang seringkali terjadi setelah penyalahgunaan manajemen laba. Pada akhirnya, penyalahgunaan manajemen laba bisa menyebabkan masalah besar bagi perusahaan, sehingga tata kelola dan pengawasan yang tepat sangat dibutuhkan. Berikutnya, pengelolaan laba. Manajer dapat menggunakan berbagai pola dalam manajemen laba. Berikut adalah rangkuman pola-pola tersebut. Yang pertama, taking a bet. Terjadi saat perusahaan menghadapi stres atau restrukturisasi, manajemen mungkin memilih untuk melaporkan kerugian besar dengan harapan laba di masa depan akan meningkat. Hal ini melibatkan penghapusan aset dan penyediaan biaya masa depan, sehingga laba masa depan dapat disimpan. Yang kedua, income minimization. Pola ini serupa dengan taking a bet tetapi kurang ekstrim. Diterapkan oleh perusahaan yang ingin terlibat baik secara politis selama periode profitabilitas tinggi. Ini termasuk penghapusan cepat aset dan pengeluaran untuk iklan serta R&D. Yang ketiga, income maximization. Manajer mungkin berusaha untuk menunjukkan laba bersih yang tinggi demi bonus, asalkan tidak melanggar batas. Perusahaan yang hampir melanggar perjanjian utang juga bisa menerapkan pola ini. Yang keempat itu ada income smoothing. Manajer yang ingin menghindari risiko dapat meratakan laba yang dilaporkan untuk mendapatkan kompensasi yang stabil. Pola ini mengurangi volatilitas laporan laba, sehingga meminimalkan risiko pelanggaran perjanjian. Pola-pola manajemen laba ini dapat saling bertentangan dan dapat berubah seiring waktu karena faktor-faktor seperti kontrak dan kondisi politik. Perusahaan mungkin dihadapkan pada kebutuhan yang berbeda, seperti mengurangi atau meningkatkan laba yang dilaporkan. Bukti pengelolaan laba untuk tujuan bonus. Sebuah makalah oleh Healy tahun 1985 berjudul Pengaruh Skema Bonus Terhadap Keputusan Akuntansi merupakan penyelidikan penting tentang motivasi kontraktual untuk manajemen laba. Healy mengamati bahwa manajer memiliki informasi internal tentang laba bersih perusahaan sebelum manajemen laba. Karena pihak luar, termasuk dewan direksi sendiri, mungkin tidak dapat mengetahui angka ini. Ia memperkirakan bahwa manajer akan mengelola laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka berdasarkan rencana kompensasi perusahaan. Studi Healy dibatasi pada perusahaan yang rencana kompensasinya hanya berdasarkan laba bersih yang dilaporkan saat ini. Perusahaan ini disebut skema bonus untuk sisa bagian ini. Skema bonus mungkin memiliki momok atau batasan. Untuk skema bonus dengan batasan kompensasi intensif berhenti melampaui level tertentu. Untuk skema bonus dengan momok kompensasi insentif tidak berlaku hingga beberapa level kinerja keuangan tertentu, misalnya 10% ROE tercapai. Akrual diskresioner adalah akrual yang dapat dikendalikan oleh manajer. Meskipun mudah bagi peneliti untuk memperkirakan total akrual sebagai selisih antara laba bersih dan arus kas dari operasi, estimasi kompensasi diskresioner menimbulkan tantangan besar. Akrual terbagi 4 item. Yang pertama ada biaya amortisasi. Biaya amortisasi tahunan ditetapkan oleh kebijakan amortisasi perusahaan dan estimasi masa manfaat aset. Dengan kebijakan ini, biasanya amortisasi merupakan akrual yang tidak dapat diskresioner.
Tentu saja, perusahaan dapat mengubah kebijakannya, misalnya dengan mengubah estimasi masa manfaat. Dalam hal ini, biaya amortisasi akan mengandung kompensasi diskresioner. Yang kedua ada peningkatan piutang bersih. Asumsikan bahwa hal ini berasal dari penurunan penyisihan piutang ragu-ragu yang diakibatkan oleh estimasi yang kurang konservatif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Akrual ini bersifat diskresioner karena manajemen memiliki fleksibilitas untuk mengendalikan jumlahnya. Yang ketiga ada peningkatan investasi. Diasumsikan bahwa hal ini berasal dari perusahaan yang memproduksi stok selama periode kelebihan kapasitas produksi. Hasilnya adalah memasukkan biaya overhead tetap ke dalam persediaan daripada membebankan ke biaya sebagai variance volume yang tidak menguntungkan. Akrual ini bersifat diskresioner dan menggambarkan pengguna variabel real untuk mengelola laba. Namun, alasan non-diskresioner untuk meningkatkan tersebut dapat berupa penumpukan persediaan untuk mengantisipasi pemogokan atau sekedar peningkatan permintaan. Yang keempat ada penurunan usaha dan kewajiban akrual. Diasumsikan bahwa hal ini berasal dari perusahaan yang lebih optimis tentang klaim garansi pada produknya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, atau sebagai tambahan, penurunan tersebut dapat disebabkan oleh pertimbangan item-item tertentu sebagai kontingensi daripada akrual. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah bahwa manajer memiliki keleluasan yang cukup besar untuk mengelola laba bersih yang dilaporkan. Meskipun mudah untuk menentukan perubahan saldo akun, alasan perubahan tersebut biasanya tidak diketahui oleh investor dan peneliti. Selain itu, untuk banyak akrual diskresioner ini akan sulit bagi auditor perusahaan untuk menemukan manajemen laba, atau jika mereka menemukannya untuk menolaknya karena semua teknik yang disebut kecuali menahan pembukaan terbuka setelah akhir tahun berada dalam GAAP. Seperangkat akrual diskresioner serupa untuk mengurangi laba bersih yang dilaporkan tersedia bagi manajer. Setiap observasi semua diklasifikasikan ke dalam satu dari tiga kategori. Kategori up terdiri dari observasi di mana pendapatan berada di atas batas atas. Kategori rendah dari observasi di mana pendapatan berada di bawah batas bawah, dan kategori mid di mana pendapatan berada di antara batas bawah dan batas atas. Jika prediktif manajemen pendapatannya besar, total akrual seharusnya meningkatkan pendapatan untuk kategori mid dan menurunkan pendapatan untuk kategori up dan rendah. Selanjutnya, prosedur yang lebih canggih untuk memperkirakan akrual diskresioner dikembangkan oleh Jones tahun 1991 yang mempelajari tindakan perusahaan untuk menurunkan laba bersih yang dilaporkan selama investigasi keringanan impor. Di Amerika Serikat, Undang-Undang Perdagangan memungkinkan pemberian bantuan seperti proteksi tarif kepada perusahaan dalam industri yang secara tidak adil dipengaruhi oleh persaingan asing. Komisi Perdagangan Internasional atau ITC bertanggung jawab untuk menyelidiki apakah ada kerugian. Investigasi ini akan mempertimbangkan faktor ekonomi seperti penjualan dan laba perusahaan yang terdampak. Jones mengumpulkan sampel 23 perusahaan dari 5 industri yang terlibat dalam 6 investigasi keringan impor oleh ITC selama periode tahun 1980 sampai 1985 inklusif. Seperti disebutkan, mudah untuk menentukan total akrual perusahaan untuk tahun tersebut, seperti perbedaan antara arus kas operasi dan laba bersih. Jones menggunakan pendekatan alternatif dengan mengambil perusahaan modal kerja non-tunai untuk tahun tersebut dari neraca komparatif ditambah biaya amortisasi sebagai ukuran total akrualnya. Motivasi lain untuk manajemen laba terdiri dari 3, yaitu yang pertama, motivasi kontrak lainnya. Kontrak pinjaman jangka panjang seringkali mengandung syarat-syarat yang membatasi tindakan manajer. Untuk menghindari pelanggaran syarat-syarat tersebut dan melindungi kepentingan pemberian pinjaman, manajer seringkali melakukan manajemen laba. Meskipun manajemen laba dapat bermanfaat bagi perusahaan, praktik ini juga dapat menimbulkan masalah karena dapat menyesatkan investor dan pihak lain yang berkepentingan.
Penelitian telah menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang bermasalah dengan utang ketika menerapkan manajemen laba untuk membuat laporan keuangan mereka terlihat lebih baik. Tujuannya adalah untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang dan memberikan kesan bahwa perusahaan dalam kondisi yang baik. Yang kedua yaitu untuk memenuhi ekspektasi pendapatan investor. Ekspektasi investor terhadap pendapatan dapat dibentuk dalam berbagai cara, seperti pendapatan pada periode yang sama tahun lalu atau perakiraan terkini dari analisis atau perusahaan terkini. Perusahaan yang melaporkan laba lebih besar dari yang diharapkan, yaitu kejutan laba positif, biasanya menikmati kenaikan harga saham karena investor merevisi kemungkinan kinerja masa depan yang baik. Sebaliknya, perusahaan dengan kejutan laba negatif mengalami penurunan harga saham yang signifikan. Kegagalan memenuhi ekspektasi laba investor memiliki konsekuensi serius. Terdapat dampak langsung terhadap harga saham dan biaya modal perusahaan saat investor merevisi menurunkan ekspektasi kinerja masa depan yang baik. Mungkin juga ada efek tidak langsung melalui reputasi manajer, terutama jika kekurangannya kecil dan jika penjelasan manajer dianggap sebagai alasan. Akibatnya, memenuhi ekspektasi pendapatan dan mempertahankan reputasi merupakan insentif manajemen laba yang kuat. Yang ketiga yaitu penawaran saham. Ketika suatu perusahaan berencana menerbitkan saham baru atau tambahan kepada publik, manajemen menghadapi godaan untuk meningkatkan laba sehingga dapat memaksimalkan jumlah yang diterima dari penerbitan saham. Berbagai penelitian memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik manajemen laba dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan dan reaksi pasar. Meskipun perusahaan mencoba memanipulasi informasi keuangan, pasar yang efisien cenderung dapat mengantisipasi dan menangkal upaya tersebut. Jika demikian, seharusnya tidak ada pengembalian saham negatif yang abnormal pada periode berikutnya. Untuk perusahaan yang baru IPO, keadaannya sudah cukup efisien. Investor yang cerdas dapat melihat melalui strategi manajemen laba dan membuat keputusan investasi yang lebih rasional. Untuk materi selanjutnya yaitu sisi baik manajemen laba. Yang pertama ada komunikasi terblokir atau terhambat. Argumen yang mendukung manajemen laba yang baik didasarkan pada komunikasi terblokir atau terhambat di dalam konsep Dembski dan Sappington tahun 1987. Seringkali agen memperoleh informasi khusus sebagai bagian dari keahlian mereka, dan informasi ini dapat menjadi sangat mahal untuk dikomunikasikan kepada prinsipal akibat komunikasinya diblokir. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komunikasi yang diblokir dapat mengurangi efisiensi kontrak agensi, karena agen dapat menghindari perolehan informasi dan mengimbanginya dengan mengambil tindakan. Ada berbagai cara untuk mengurangi pemblokiran, misalnya pada penelitian Good and Lee tahun 2007 melaporkan peningkatan reaksi pasar positif terhadap pengungkapan strategi bisnis oleh perusahaan teknologi tinggi ketika pengungkapan tersebut didahului oleh isyarat kepercayaan manajemen yang kredibel terhadap perusahaan dengan cara pembelian saham oleh orang dalam. Dalam konteks ini, manajemen laba juga dapat menjadi alat untuk mengurangi pemblokiran. Pembukaan blokir informasi internal manajer melalui accrual diskresioner yang besar harus memiliki kredibilitas agar menghasilkan hasil yang diinginkan. Pasar tahu bahwa seseorang manajer tidak dapat melaporkan pendapatan yang lebih tinggi daripada laba yang dapat dipertahankan. Namun, hal terpenting bagi manajer adalah bahwa pengurangan pendapatan di masa depan yang tidak dapat dihindari melalui reaksi pasar modal dan tenaga kerja akan sangat merugikannya. Pasar tidak dapat mengungkap manajemen laba karena didasarkan pada informasi internal tentang daya perolehan laba yang berkelanjutan. Yang kedua, ada bukti empiris manajemen laba yang baik. Salah satu contoh buktinya adalah penelitian yang dilakukan oleh Tucker dan Zorowin tahun 2006 yang meneliti penggunaan accrual diskresioner untuk mengelola laba. Mereka berpendapat bahwa tingkat pemerataan laba meningkatkan kemampuan investor untuk memprediksi laba masa depan, membuat respon pengembalian saham terhadap laba yang dilaporkan meningkat dengan menggunakan asumsi efisiensi pasar sekuritas. Sebaliknya, jika pemerataan mempersulit investor untuk memprediksi laba masa depan, respon ini akan menurun.
Temuan ini bergantung pada kemampuan model Jones untuk memisahkan akrual menjadi komponen diskresioner dan non-diskresioner menggunakan cara konsisten dan bagaimana pasar menafsirkannya. Seperti model lainnya, validitas model Jones telah diperdebatkan secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan terhadap pendekatan alternatif untuk mempelajari reaksi pasar terhadap manajemen laba. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Liu, Ryan, dan Wall tahun 1997 meneliti akrual kerugian pinjaman triwulan kendaraan untuk manajemen laba dari sampel 104 bank Amerika Serikat selama periode 1984 sampai 1991. Setelah memisahkan akrual ini menjadi komponen sesuai dan tidak sesuai, mereka akan menemukan reaksi harga saham yang sangat positif terhadap peningkatan yang tidak sesuai dalam penyisian kerugian pinjaman untuk bank-bank yang beresiko, di mana bank-bank ini dengan modal regulasi yang mendekati minimum hukum, yang hanya terjadi pada kuartal keempat. Untuk bank-bank yang tidak beresiko, harga saham menjadi negatif terhadap penyisian kerugian pinjaman yang tidak sesuai. Selain menyidik memperlancar laba demi alasan kompensasi dan perjanjian, hasil penelitian tersebut menyediakan bukti lanjut tentang bagaimana manajemen laba dapat menyampaikan informasi orang dalam. Selain penelitian itu tersebut menunjukkan kecanggihan yang cukup besar dalam merespon pasar sekuritas dengan mendukung interpretasi pasar yang efisien. Pendekatan lain untuk menilai apakah akrual diskresioner dianggap baik atau buruk adalah dengan melihat pada penelitian yang dilakukan oleh Francis, Lafon, Olson, dan Skipper tahun 2005 yang mempelajari sampel besar perusahaan Amerika Serikat selama periode 1970 sampai 2001. Penelitian ini menggunakan perusahaan setiap tahun, kemudian dihitung menggunakan prosedur Dekau dan Dekef untuk mengukur residual kualitas akrual mereka. Kemudian memperkirakan seberapa banyak residu ini yang timbul akibat karakteristik perusahaan bawaan seperti volatilitas lingkungan. Perusahaan yang lebih volatil perlu mencatat akrual yang lebih besar untuk memenuhi ekspektasi laba yang guna untuk memperlancar laba demi kompensasi dan perjanjian, sehingga mereka dapat menganggap sisa residu ini sebagai diskresioner yang dapat mewakili aktivitas manajemen laba. Kemudian, bagaimana pasar bereaksi terhadap komponen kualitas akrual ini? Mereka melaporkan reaksi pasar berpengaruh positif terhadap komponen bawaan. Artinya, akrual bawaan sangat mampu menyampaikan informasi yang berguna bagi pasar, meskipun memiliki potensi kesalahan estimasi yang lebih besar pula jika berada di dalam lingkungan yang fluktuatif. Mereka juga melaporkan reaksi pasar yang positif terhadap komponen akrual diskresioner, meskipun hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan komponen bawaan. Dari sini, mereka berpendapat bahwa manajer menggunakan akrual diskresioner secara bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang berguna kepada investor. Temuan ini secara keseluruhan dapat mendukung sisi baik manajemen laba. Namun, karena pasar lebih rendah daripada dengan komponen akrual bawaan, hal ini memungkinkan adanya beberapa manajemen laba yang buruk tercampur dengan yang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan teori dan bukti dari perspektif rasional dan perilaku, manajemen laba dapat menjadi baik dalam arti dapat memberikan informasi kepada investor, mengurangi resiko estimasi, dan mempengaruhi harga saham secara baik. Namun beberapa manajemen laba yang buruk, misalnya oportunistik, berpotensi ikut tercampur ke dalam manajemen laba yang baik. Sisi buruk manajemen laba. Yang pertama ada manajemen penghasilan oportunistik, merujuk pada praktik yang dilakukan oleh manajer perusahaan untuk mengelola atau memanipulasi laporan keuangan dengan cara yang menguntungkan mereka dalam jangka pendek, dengan memanfaatkan peluang yang ada, tetapi seringkali tidak mencerminkan keadaan ekonomi yang sesungguhnya. Hal ini biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi target laba tertentu, mempengaruhi harga saham, atau mencapai bonus berbasis kinerja. Metode yang digunakan seperti akselerasi atau penundaan pengakuan pendapatan, pengakuan biaya atau provisi yang tidak tepat. Yang terakhir, pemilihan kebijakan akuntansi yang fleksibel. Regulator seperti OJK di Indonesia berusaha mengurangi praktik ini dengan menetapkan standar akuntansi yang ketat dan menerapkan pengawasan yang lebih ketat. Yang
Yang kedua, apakah manajer menerima efisiensi pasar sekuritas? Manajer perusahaan umumnya tidak selalu menerima teori efisiensi pasar sekuritas, atau bisa disebut efficient market hypothesis secara utuh. Teori ini menyatakan bahwa harga sekuritas mencerminkan semua informasi yang tersedia, sehingga tidak ada peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi dari pasar secara konsisten. Ada beberapa alasan mengapa manajer mungkin tidak sepenuhnya menerima konsep ini. Yang pertama yaitu ada keyakinan pada keahlian manajerial. Yang kedua, peluang dalam pasar tidak efisien. Yang ketiga, faktor psikologis dan perilaku. Dan yang keempat, perbedaan pandangan tentang pasar. 3. Menganalisis ucapan manajer untuk mendeteksi manajemen laba yang buruk. Manajemen laba yang buruk merujuk pada praktik manipulasi laporan keuangan yang merugikan, seperti overestimasi pendapatan atau underestimasi biaya untuk mencapai tujuan tertentu. Pentingnya analisis. A. Mengidentifikasi potensi manipulasi. Ucapan yang mencurigakan dapat menunjukkan adanya niat untuk memanipulasi laporan keuangan. B. Memperhatikan konsistensi ketidakcocokan antara ucapan dan laporan keuangan bisa menandakan manajemen laba yang buruk. Dengan menganalisis ucapan, manajer pemangku kepentingan dapat lebih waspada terhadap praktik manajemen laba yang merugikan. Implikasi bagi akuntan yang ingin mengurangi manajemen laba yang buruk bukanlah menolak efisiensi pasar, tetapi meningkatkan pengungkapan. Pengungkapan berkualitas tinggi membantu investor untuk mengevaluasi laporan keuangan, sehingga mengurangi kerentanan investor terhadap bias perilaku, mengurangi insentif manajer untuk mengeksploitasi tata kelola perusahaan yang buruk dan inefisiensi pasar, dan mengurangi kemampuan manajemen untuk melebih-lebihkan kinerja selama panggilan konferensi. Misalnya, pelaporan yang jelas tentang kebijakan pengakuan pendapatan dan deskripsi terperinci tentang item dengan persistensi rendah dan akrual diskresioner utama seperti penurunan nilai dan penyisihan untuk reorganisasi akan mengungkap manajemen laba, mengurangi kemampuan manajer untuk memanipulasi dan membiaskan laporan keuangan untuk keuntungan mereka sendiri. Kesimpulan tentang manajemen laba. Manajemen laba terjadi karena laba bersih yang sebenarnya tidak selalu ada. GAAP tidak sepenuhnya membatasi pilihan manajer dalam kebijakan dan prosedur akuntansi. Pilihan ini sering dibuat berdasarkan pertimbangan strategis, seperti memenuhi ekspektasi laba dan mencegah persaingan. Kebijakan akuntansi seringkali memiliki unsur permainan, dan perubahan dalam GAAP dapat mempengaruhi keputusan manajer. Akuntan perlu memahami kebutuhan manajemen dan investor sambil waspada terhadap strategi oportunistik. Pelaporan keuangan adalah kompromi antara kedua kelompok ini. Meskipun manajemen laba bisa mengurangi keandalan, dapat dikatakan bermanfaat jika dalam batasan manajemen laba memberi fleksibilitas kepada manajer untuk bereaksi terhadap situasi tak terduga dan bisa menjadi alat komunikasi yang kredibel bagi investor. Namun ada risiko bahwa manajer bisa menyalahgunakan manajemen laba yang bisa mengakibatkan pertunjukan laba yang berlebihan. Baik atau buruknya manajemen laba bergantung pada cara penggunaannya. Akuntan dapat mengurangi manajemen laba buruk melalui peningkatan pengungkapan. Pengungkapan yang lebih baik membantu dalam mencerminkan nilai perusahaan, meningkatkan tata kelola perusahaan, dan memunculkan pasar untuk lebih menghargai kinerja manajer. Hal ini dapat meningkatkan alokasi modal dan produktivitas perusahaan yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan sosial. Berikutnya kesimpulan tentang manajemen laba. Manajemen laba terjadi karena laba bersih yang sebenarnya tidak selalu ada. GAAP tidak sepenuhnya membatasi pilihan manajer dalam kebijakan dan prosedur akuntansi. Pilihan ini sering dibuat berdasarkan pertimbangan strategis,
seperti memenuhi ekspektasi laba dan mencegah persaingan. Kebijakan akuntansi seringkali memiliki unsur permainan dan perubahan dalam GAP dapat mempengaruhi keputusan manajer. Akuntan perlu memahami kebutuhan manajemen dan investor, sambil waspada terhadap strategi oportunistik. Pelaporan keuangan adalah kompromi antara kedua kelompok ini. Meskipun manajemen laba bisa mengurangi keandalan, dapat dikatakan bermanfaat jika dalam batasan. Manajemen laba memberi fleksibilitas kepada manajer untuk bereaksi terhadap situasi tak terduga dan bisa menjadi alat komunikasi yang kredibel bagi investor. Namun ada resiko bahwa manajer bisa menyalahgunakan manajemen laba yang bisa mengakibatkan pertunjukan laba yang berlebihan. Baik atau buruknya manajemen laba bergantung pada cara penggunaannya. Akuntan dapat mengurangi manajemen laba buruk melalui peningkatan pengungkapan dan pengungkapan yang lebih baik membantu dalam mencerminkan nilai perusahaan, meningkatkan tata kelola perusahaan, dan meningkatkan pasar untuk lebih menghargai kinerja manajemen. Hal ini dapat meningkatkan alokasi modal dan produktivitas perusahaan yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.